Hai guys, balik lagi di channel Bukupedia. Kali ini kita mau bahas tentang fakta geografi yang harus kamu tahu. Jadi meskipun kita udah lama nih tinggal di bumi, tapi masih banyak loh fakta-fakta yang harus kamu tahu. Yang baru-baru muncul nih. Nah, kita masuk ke yang pertama, yakni perbedaan waktu di 21 jam di satu pulau kecil. Selama 3.000 tahun yang lalu, Pulau Diomed dihuni oleh orang-orang Yupik Eskimo dengan menjalani gaya hidup subsisten. Sekadar seperlunya, mereka terbiasa untuk memenuhi kebutuhan seadanya ataupun berburu secukupnya, dan tak ada masalah pada saat itu. Lalu pada tahun 1867 ketika Amerika Serikat membeli Alaska, dalam kesepakatannya mereka juga membeli Pulau Diomed menjadi dua, yakni sisi timur Little Diomed dan menjadi milik Amerika Serikat, sedangkan sisi barat Big Diomed tetap milik Rusia. Kesepakatan memang telah selesai pada saat itu, tapi polemik selanjutnya cukup besar, di mana secara kasat mata, Little Diomed, Big Diomed adalah timur dan barat. Namun status tersebut berbalik seiring letak geografis kedua negara pemiliknya. Little Diomed Amerika Serikat akhirnya menjadi sisi barat, yakni Big Diomed Rusia ialah sisi timurnya. Perubahan tersebut tentunya berdampak banget nih untuk zona waktu di Pulau Diomed ini, di mana Big Diomed menjadi GMT 12 dan Little Diomed adalah GMT 8. Jadi walau dua pulau ini jaraknya 3,8 km aja, tapi perbedaan waktunya itu bisa sampai 21 jam loh. Coba kalian bayangin deh. Selanjutnya, cadangan air tawar berskala besar di dasar laut. Beberapa waktu lalu, para peneliti berhasil menemukan cadangan air tawar dalam skala besar di bawah laut lepas pantai sebuah pulau di selatan Selandia Baru. Hal ini tentu dapat membantu untuk mencegah kekeringan yang mungkin akan terjadi di masa depan, serta mengurangi dampak perubahan iklim di tahun-tahun yang akan datang. Air tanah segar yang ada di lepas pantai ini ditemukan melalui kombinasi seismologi dan teknik pemindaian gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk membangun peta 3D aquifer di bawah laut. Meskipun kapasitas air untuk sementara masih belum diketahui, namun para ahli meyakini bahwa kapasitas ini mencapai 2.000 km kubik air tawar loh, yang setara dengan 800 juta kolam renang Olimpiade atau lebih besar dari Danau Ontario. Selanjutnya, titik samudra di bumi. Titik temu samudra di bumi ini, kita tahu bahwa samudra di bumi ada 5, yakni Atlantik, Pasifik, Hindia, Arktik, dan Antartika. Pemilihan samudra Antartika ini sebenarnya baru. Pada awal milenium dilihat dari letak ekosistemnya yang berbeda dan dampaknya pada iklim global. Samudra Antartika atau yang biasa kita sebut dengan Samudra Selatan menjadi samudra kelima di bumi dan terbesar keempat. 5 samudra yang dimiliki bumi akan menjadi menarik bila kita mengetahui titik temu beberapa samudra itu. Nah, untuk kalian yang suka traveling ke tempat-tempat, cocok nih untuk kalian datengin, di mana Cape Agulhas adalah salah satu tempat terbaik untuk melihat dua samudra bertemu. Di Tanjung yang terletak di Afrika Selatan ini, Samudra Atlantik dan Hindia bertemu, dan para traveler ini bisa banget ngelihat panorama ini lebih jelas dari atas mercusuar. Sebayangin gak sih indahnya kayak gimana? Selanjutnya, gas metana di kedalaman laut. Begitu banyak rahasia yang tersimpan di laut, salah satunya adalah keberadaan reservoir atau tempat berkumulasinya gas metana di kedalaman laut. Keberadaan reservoir metana ini berdasarkan pengamatan para ilmuwan terbentuk oleh reaksi kimia. Metana merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna, dan tersedia dalam jumlah banyak. Aktivitas manusia tertentu juga menjadi faktor terbentuknya metana ini. Keberadaan metana di kedalaman laut sebenarnya sudah lama diketahui. Tepatnya adalah metana abiotik, yaitu metana yang terbentuk tanpa bahan organik ataupun makhluk hidup. Namun, asal-usul dan bagaimana persisnya metana ini bisa terbentuk di bawah laut masih menjadi misteri. Next, Pulau Kirimati yang mengawali pergantian hari. Kamu tahu gak sih kalau di antara seluruh tempat di dunia ini, yang paling pertama kena matahari terbit itu yang mana sih? Nah, kamu ternyata dapat menjawab ini kan?
lantaran setiap lokasi di bumi telah terdaftar dalam zona waktu internasional dengan format Greenwich Mean Time atau Coordinate Universal Time. Itu artinya dengan zona waktu Jakarta adalah GMT+7, sedangkan New York GMT-8, 5, Jakarta akan melihat matahari terbit lebih awal, dan New York akan lebih lambat menyaksikannya. Meski Jakarta memang lebih cepat mengalami pergantian hari ketimbang New York, tapi masih ada nih yang lebih cepat lagi dari Jakarta, yakni Kirimati, Pulau Kirimati. Lantaran pulau yang masuk dalam wilayah Republik Kiribati ini memiliki zona waktu GMT+14 juga UTC+14. Dengan begitu, secara resmi Kirimati menjadi lokasi pertama yang mengalami pergantian hari, yang paling awal merayakan tahun baru di bumi ini. Jadi gimana guys, info-info tadi cukup menarik bukan untuk kalian ketahui? Untuk info-info selanjutnya jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya untuk dapat video-video terbaru dari kita. See you next time.